Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membayarmu kembali? Qin Chen memandang Master Paviliun Abadi sambil tersenyum. Paviliun Master Wangu tersenyum tipis, itu hanya 2 juta kristal kaisar. Meskipun jumlahnya tidak sedikit. Saya, Yue Li, berani bertaruh bahwa Tuan Qin bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Selain itu, Master Paviliun Abadi tiba-tiba melirik ke arah Saroye. Bukankah masih ada adik kecil dari klan Komodo di sini? Jika tidak berhasil, maka keluarga budak akan lari ke sarang klan Komodo untuk menangis dan berkata klan Komodo menindas wanita lemah dan menipu perasaan mereka. Dengan reputasi klan Komodo, mereka seharusnya tidak merusak reputasi mereka dan menindas wanita seperti saya hanya demi 2 juta kristal kaisar, bukan? Engah. Saroye segera menyesap tehnya, mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya, dan menatap Master Paviliun Abadi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oh sial, apakah ini ide yang bisa muncul dari orang normal? Siapa yang kamu provokasi? Dintimidasi seperti ini. Hahaha. Qin Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Saya tidak menyangka Paviliun Master Chu menjadi orang yang luar biasa. Oke. Begitu dia mengangkat tangannya, 2 juta kristal kaisar langsung diserap ke dalam harta luar angkasa oleh Qin Chen. Saya telah menerima kebaikan Paviliun Master Chu. Selama Paviliun Master Chu bukan musuh saya yakin Paviliun Master Chu tidak akan menderita karena kesepakatan ini. Qin Chen berdiri dan berkata kepada Saroye, berhenti mengunyah daun teh dan ayo pergi. Oh. Saroye menjawab dengan tergesa-gesa, memasukkan semua cangkir teh ke dalam mulutnya, menjilat bibirnya, lalu buru-buru mengikuti Qin Chen pergi. Tuan Qin, berikan. Sebelum pergi, penguasa Paviliun Abadi melemparkan cincin luar angkasa dan berkata dengan menawan, di dalamnya ada teh ilahi Tao yang khusus disediakan oleh Paviliun Abadi kami. Karena Tuan Qin sangat menyukainya, saya bisa meminumnya saja. Jika itu tidak tersedia, saya akan minum teh Yue Li. Ambil saja dari kamar kerja. Kamar kerja. Saroye tidak bisa membantu tetapi terhuyung dan buru-buru mengikuti Qin Chen dan pergi dari sini. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke langit yang luas. Di Paviliun Abadi, Paviliun Master Wangu telah berdiri di depan pintu. Diam-diam memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya pergi. Tuan Paviliun, apakah hemat biaya bagi kita untuk melakukan ini? Pada saat ini, lelaki tua itu datang dan bertanya dengan bingung. 2 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk kekuatan seperti Paviliun Abadi. Menggunakan kaisar untuk memenangkan orang kuat yang berada di atas garis keturunan langsung klan Komodo, bagaimana 2 juta kristal menurutmu? Master Paviliun Abadi menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Di atas klan Komodo, orang tua itu terkejut dan mengerutkan kening. Tuan Paviliun, apakah Anda yakin? Meskipun Yerosa menyebut orang ini dewasa, itu mungkin tidak benar. Bagaimanapun, beberapa murid dari klan besar di Laut Semesta pergi keluar. Untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka sering menggunakan akal-akalan untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Awalnya saya ragu apakah Qin Chen adalah pelindung Yerosa, tetapi Anda juga melihat sikap antara keduanya sebelumnya. Master Paviliun Abadi menyipitkan matanya, saya yakin, maka sikap Yerosa terhadap Qin Chen adalah dari lubuk hatinya, dan bahkan merasa seperti seorang pelayan yang menghadap tuannya. Orang tua itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Master Paviliun datang dari markas besar Paviliun Abadi. Karena Master Paviliun sangat yakin, kemungkinan besar hal itu benar. Jika Yerosa ini bukan keturunan langsung dari marga Komodo, maka mungkin saja Qin Chen memperbudaknya dalam keadaan lemah.
Namun seperti yang telah kalian lihat sebelumnya, kehendak ilahi nenek moyang marga Komodo datang, tidak ada ekspresi khusus yang menunjukkan bahwa Jerosa ini pasti tidak diperbudak dan diserahkan oleh pihak lain. Klan Komodo adalah ras yang sangat bangga. Hanya ada dua orang yang bisa membuatnya begitu hormat. Pertama, kekuatan Qin Chen jauh lebih unggul dari kita. Dia telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, Kaisar Ilahi. Tentu saja, dia bisa membuat Jerosa ini menyerah. Dewa Kaisar. Orang tua itu tersentak, tapi segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Meskipun Qin Chen kuat, dia pasti tidak bisa menjadi Kaisar Dewa, karena Qin Chen masih terlalu muda, dan penampilannya bisa dipalsukan, tetapi aura usia di tubuhnya tidak bisa dipalsukan alam semesta laut. Mereka akan melakukannya. Mustahil untuk tidak mendengarnya. Master Paviliun Abadi berkata dengan senyuman di bibirnya, maka hanya ada kemungkinan kedua, yaitu pihak lain tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang besar, dan latar belakangnya bahkan ditakuti oleh klan Komodo. Orang tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Latar belakang yang bahkan ditakuti oleh klan Komodo. Mungkinkah itu berasal dari kekuatan kuno itu? Gumam lelaki tua itu. Klan Komodo sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh laut kosmik, baru saja melampaui klan Komodo dalam hal latar belakang. Hanya beberapa kekuatan tertua yang dikabarkan memiliki kemungkinan ini, tetapi kekuatan kuno ini, apalagi orang biasa, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menanyakan atau menghubungi mereka. Jadi, jika tebakanku benar, hanya 2 juta kristal kaisar, apa artinya? Master Paviliun Abadi tertawa. Lagi pula, pernahkah kamu mendengar satu kalimat? Kamu punya lebih dari cukup uang untuk memberikan mawar. Siang, sejak itu pihak lain sangat membutuhkan kaisar kristal, aku harus melakukan hal yang baik. Tuan Paviliun itu bijaksana. Orang tua itu segera jatuh ke tanah karena kagum. Master Paviliun Abadi meliriknya dan berkata, sanjungannya cukup bagus kali ini. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Master Paviliun ini cantik? Ah! Orang tua itu tertegun dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, cantik, pemilik paviliun secara alami sangat cantik. Tetapi mengapa Tuan Qin bahkan tidak melihat saya? Master Paviliun Wangu bergumam, jika tidak, Master Paviliun ini dapat menggunakan trik kecantikan untuk menarik perhatian Tuan Qin. Apakah menurut Anda Tuan Qin tidak bisa melakukannya? Itu, aku bisa mencobanya lain kali. Tuan Paviliun, kamu tidak boleh melakukan ini. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan tergesa-gesa. Mengapa tidak? Tuan Paviliun, tolong jangan menakuti budak tua ini. Tuan Paviliun, Anda tidak bersalah dan murni, dan Anda belum menikah. Klan telah meminta saya untuk menjaga Anda dengan baik. Jika Anda kehilangan Yuan Yin di kota Nanyuan dan kembali ke klan, Tuan klan harus membunuhku. Orang tua itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Tuan Paviliun, bawahan saya memiliki hati yang buruk, tolong jangan menakuti saya. Hah, membosankan. Master Paviliun Abadi memarahi tanpa daya, dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Gua inti rumah Tuan Kota, di luar Gua Dino. 6199. Distrik Yuanjia. Qin Chen dan Jerosa telah kembali ke sini. Itu Qin Chen. Dia kembali. Jangan buat orang ini marah. Setelah seharian berfermentasi, pemilik beberapa gua di dekatnya juga mengetahui tentang perbuatan Qin Chen. Mereka tahu bahwa orang yang begitu kejam tinggal di gua di sekitar mereka, dan bahkan napas mereka melambat, karena takut menyinggung orang yang kejam ini.
Qin Chen melihat sekeliling dan kembali ke guanya bersama Jerosa. Rumah Tuan Kota, Menara Tianwei, dan beberapa kekuatan di kota Nanyuan, selama mereka bukan idiot. Tidak akan macam-macam denganku. Qin Chen berpikir, kebetulan aku punya begitu banyak kristal kaisar, jadi saya bisa berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Qin Chen mengambil beberapa langkah dan langsung memasuki aula utamanya. Saroye, tetap di sini. Perintah Qin Chen. Iya Pak. Saroye keluar dari aula utama, tubuh besar di dalam gua besar, dan dia setia. Sesampainya di istana bawah Anah, Qin Chen langsung mengeluarkan banyak kristal kekaisaran. Hampir 12 juta kristal kaisar, panen ini memang bagus. Qin Chen tertawa. Qin Chen cukup puas dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal kekaisaran dalam satu pertarungan musim gugur. Bagaimanapun, menurut pemahaman Qin Chen, 10 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang seperti Ying Yi dan lainnya, seorang kaisar puncak yang bermartabat dan jangka menengah, hanya memiliki total beberapa ratus ribu kristal kaisar. Sebagian besar kristal kaisarnya digunakan untuk budidaya, digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang jalan besar, atau untuk membeli berbagai jenis kristal kaisar. Latihan prajurit menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang sangat besar diinvestasikan untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang jalan tersebut dan memahami lebih banyak aturan jalan tersebut, dan semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda kuasai, semakin kuat efektivitas tempur Anda secara alami. Bahkan jika ranahnya belum ditingkatkan, hanya dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan jalan dapat membuat diri sendiri lebih kuat. Namun, kendali jalan adalah jurang maut. Banyak orang berkuasa telah menginvestasikan banyak sumber daya dan masih tidak dapat memahami teknik rahasianya. Teknik rahasia. Untungnya, saya hanya menggunakan kristal kaisar ini untuk memahami aturan jalan dan meningkatkan akumulasi aturan jalan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat jelas tentang sifat Dao. Yang dia butuhkan sekarang adalah terus menyerap kristal kaisar ini dan meningkatkan akumulasi aturan Dao di tubuhnya. Saya adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna, dan permintaan akan aturan Dao jelas merupakan angka yang sangat mencengangkan. Saya tidak tahu apakah 10 juta kristal kaisar ini cukup. Qin Chen berkata dalam hati. Yang lain perlu membeli senjata atau semacamnya. Dengan tubuh Dao Divine Qin Chen yang sempurna, dia hanya perlu memadatkan tubuhnya secara ekstrim. Ayo mulai. Qin Chen menutup matanya, mengangkat tangannya. Dan banyak kristal kekaisaran di sekitarnya mulai pecah, berubah menjadi kekuatan jalan yang luar biasa. Memasuki tubuhnya, dan perlahan-lahan diserap dan disempurnakan olehnya, memperkuat dirinya sendiri. Kecepatan ini mungkin tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya ribuan atau 10.000 kali lebih cepat daripada budidaya beberapa kaisar besar. Bagaimanapun, kaisar biasa tidak dapat menyerap dan memurnikan kristal kaisar tanpa henti untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan fondasi tidak stabil, dan tubuh fisik tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan eksternal. Tapi Qin Chen memiliki tubuh Tao yang sempurna, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin Chen perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekarang, wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan. Ini adalah bidang bintang yang sangat sunyi, dan sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah? Tengkorak Zuo, mengapa orang kekuatan gelap kecil dari kota Nanyuan ini mengirim pesan kepadaku?